Oke, teman-teman, kita kembali lagi membahas soal terkait dengan eh, medan listrik. Oke, langsung saja ke soalnya. Pada titik-titik sudut B dan D, sebuah bujur sangkar A, B, C, D masing-masing diletakkan sebuah partikel bermuatan positif Q. Agar kuat medan listrik di titik A0, maka di titik C harus diletakkan sebuah partikel bermuatan. Oke, kita gambar dulu nih. Gambar dulu bujur sangkarnya. Kayaknya dalam sini aja ya. Oke, jadi ada bujur sangkar A, B, C, D. Oke. Nah, ini sisi-sisinya itu A, B, C, D. Bujur sangkar agar kuat medan di titik A0. Oke, di titik A, di titik B dan D ini ada muatan positif Q. Oke, jadi di sini ada muatan positif Q, di sini juga ada muatan positif Q. Oke. Yang ditanya adalah QC-nya. Nilai QC-nya itu sama dengan berapa? Oke. Nah, sekarang jika agar E-nya di titik A itu sama dengan 0. Oke, jadi E total di A, E total di A itu sama dengan 0. Oke, dia ingin ini ya. Maka nilai QC itu sama dengan berapa gitu. Nah, sekarang perhatikan ini sisinya kita anggap panjangnya R ya. Jadi ini R, ini R, ini R, ini R, ini R. Karena bujur sangkar jadi sama semua. Sekarang medan di titik C, medan di titik C sini, medan di titik C akibat di titik A akibat D ini adalah ke sini ya. Oke, A adalah ke bawah, oke. Karena sama-sama apa ya? Sama-sama karena ini positif maka harus menjauh ya. Berarti di sini arah medannya ke sini ya. Ini tuh adalah E-nya D. Kemudian E akibat B, muatan di B. Nah, ingat di titik sini B-nya ini kan positif juga, maka harus menjauh dari B, maka ke sana. Oke. Ini tuh adalah E-nya B. Oke, E-nya B. Oke, EB. Nah, sekarang nah, ini resultan gabungan antara A dan B. D itu akan menghasilkan medan yang arahnya ke sini. Oke, dia akan menghasilkan medan yang arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Oke, dia akan menghasilkan medan yang arahnya ke sini. Nah, ini adalah E gabungan antara B dengan D. Oke, E gabungan antara B dengan D. Nah, supaya di A-nya ini bisa 0, maka harus ada yang melawannya. Oke, supaya medan di titik A ini sama dengan 0, di sini sama dengan 0, maka harus ada melawannya. Nah, karena resultan antara B dan D ini ke sini, maka yang melawan harus arahnya ke sana. Maka harus ada yang melawan dengan arahnya, yang melawan itu harus ke sini ya. Maka arah medan C harusnya ke sana. Ini arah medan C. Oke, E-nya C. Nah, agar arah medan C-nya ke sana, maka muatan di C ini harusnya bernilai negatif. Jadi dia harus negatif. Kenapa harus negatif? Karena kan kalau muatan negatif itu arah medannya menuju ya. Jadi ini medannya menuju ke C. Maka yang positif sudah pasti salah. Jadi opsi yang sudah pasti salah ya, ini sudah pasti salah. Karena positif ini juga sudah pasti salah. Gitu. Nah, sekarang perhatikan lagi. Nah, kalau kita mau cari ED, perhatikan ED, E-nya B, E-nya B dan E-nya D. E-nya B itu tidak lain adalah K dikali dengan Q-nya B. Q-nya B itu kan positif Q. Q dibagi dengan R kuadrat. Begitupun juga E-nya untuk begitupun juga E-nya untuk yang medannya untuk apalagi medan untuk D. Oke, E-nya D itu tidak lain adalah K Q per R kuadrat. Oke, kaki per R kuadrat.
karena muatannya D itu Q dan jaraknya juga R. Ini kita simbolkan saja sama E. Oke, ini kita simbolkan E, ini juga kita simbolkan E, sama-sama E ya. Kalau gitu gabungan antara E dengan D, nah, E-nya BD itu tidak lain adalah karena ini dia membentuk apa ya? Dia tegak lurus, dua buah vektor tegak lurus. Jadi langsung saja ini bisa ditulis gini. EB pangkat 2 ditambah dengan ED pangkat 2, oke, diakarkan. Oke, diakarkan. Ini sama dengan E kuadrat ditambah dengan E kuadrat. Berarti diperoleh 2E kuadrat. Diakarkan. Berarti sama dengan E akar 2. Oke, E akar 2. Dimana E-nya itu nilainya adalah K Q per R kuadrat dikali dengan ya, akar 2 ya. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari berapa kira-kira muatan di Q. Ingat, jenisnya sudah ditentukan ya, berarti sisa besarnya ya. Oke. Nah, jadi supaya kan dia bilang bahwa apa ya? E total di A itu sama dengan 0 ya. Oke, supaya E total di A dia harus sama besar ya. E total di A harus sama besar. Oke, karena E total di A itu sama dengan 0, maka bisa dituliskan bahwa E-nya di C itu sama dengan E gabungan antara B dengan C. B dengan D. Oke, B dengan D. Nah, langsung aja E itu adalah K dikali Q, Q-nya C dibagi dengan RC pangkat 2, ini sama dengan K dikali EBD itu adalah Q dibagi dengan R pangkat 2 akar 2. Oke. Sekarang ini sama-sama ada Q-nya bisa sama-sama ada K-nya bisa dicoret. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah cari lagi RC-nya berapa. Nah, perhatikan baik-baik, Dek. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, RC itu yang mana? Ya, RC itu ya ini, jaraknya dari sini ke sini. Nah, kalau di sini R, kalau gitu ini adalah R akar 2 ya, R akar 2. Nah, kalau gitu ini bisa ditulis QC per R akar 2 pangkat 2, R akar 2 pangkat 2, ini sama dengan Q per R pangkat 2 dikali akar 2. Berarti ini kita akan peroleh QC dibagi dengan R kuadrat akar 2 dikuadratkan 2 sama dengan Q dibagi dengan R kuadrat dikali dengan akar 2. Nah, sama-sama ada R kuadratnya bisa ditewaskan. Maka yang tersisa adalah QC. QC sama dengan 2 Q akar 2 atau QC-nya ini sama dengan sudah ada ya 2 Q akar 2. Dan ini nilai tandanya negatif ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di like dan di share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.